di tengah perairan biru nan luas. Tersembunyi sebuah kisah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah legenda yang tak lekang oleh waktu. Tentang cinta, pengkhianatan, dan kutukan yang mengubah takdir. Inilah asal-usul Pulau Samosir. Sebuah daratan yang lahir dari kesedihan dan amarah alam. Kisah ini bukan sekadar dongeng, tetapi menjadi bagian dari sejarah yang masih hidup hingga kini. Apakah Anda siap menyelami rahasia yang tersembunyi? Di balik keindahan Danau Toba, mari kita mulai. Asal-usul Pulau Samosir. Di tepian Danau Toba yang tenang, angin berdesir lembut membawa bisikan dari masa lalu. Konon, di zaman dahulu kala, ada seorang petani bernama Toba yang hidup sendiri di lembah subur. Setiap hari, ia menggarap tanahnya dengan tekun. Meski hatinya seringkali dirundung sepi. Suatu hari, ketika ia sedang menjala ikan di sungai, ia menangkap seekor ikan emas yang sangat besar dan bersinar seperti emas cair. Toba merasa beruntung dan membawa ikan itu pulang untuk dimasak. Namun, ketika ia hendak membersihkan ikan tersebut, tiba-tiba ikan itu berubah menjadi seorang gadis cantik dengan kulit bersinar seperti cahaya bulan. Gadis itu mengaku berasal dari dunia gaib dan meminta Toba untuk tidak mengungkapkan asal-usulnya kepada siapapun. Dengan penuh rasa kagum dan cinta, Toba menyetujui syarat tersebut. Akhirnya, mereka menikah dan hidup bahagia. Dari pernikahan mereka, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang cerdas. Tetapi ia juga sangat nakal dan suka bermalas-malasan. Ibunya selalu menasihatinya dengan lembut. Tetapi ayahnya seringkali marah karena kelakuannya. Suatu hari, Toba menyuruh Samosir mengantarkan makanan ke ladang. Namun, di tengah jalan, Samosir merasa lapar dan memakan makanan itu sendiri. Ketika Toba mengetahui hal itu, ia sangat marah dan tanpa sadar mengucapkan, "Dasar anak ikan." Seketika langit berubah gelap. Angin bertiup kencang dan guntur menggelegar. Istrinya menangis dan berkata, "Kau telah melanggar janjimu. Kini saatnya aku kembali ke asal-usulku." Tiba-tiba, air dari langit turun dengan derasnya. Hujan yang tak henti-henti membuat lembah di mana mereka tinggal mulai terendam. Samosir berlari ke bukit tertinggi untuk menyelamatkan diri. Sementara ibunya menghilang ke dalam air yang semakin naik. Dalam waktu singkat, seluruh lembah telah berubah menjadi danau raksasa yang kini dikenal sebagai Danau Toba.
Di tengah-tengahnya, tempat Samosir berdiri tetap kering. Dan akhirnya menjadi sebuah pulau yang kini disebut Pulau Samosir. Namun, legenda ini tidak berhenti di situ. Konon, Samosir yang selamat tidak hanya hidup seorang diri. Di malam-malam tertentu, ia mendengar suara bisikan yang menyerupai suara ibunya memanggil dari permukaan danau. Penuh rasa takut dan penyesalan, Samosir sering menangis dan memohon pengampunan. Suatu hari, seorang pertapa tua datang ke Pulau Samosir. Ia mengaku sebagai orang yang memahami dunia gaib dan bisa melihat roh-roh yang tersesat. Pertapa itu berkata kepada Samosir, "Ibumu tidak bisa beristirahat dengan tenang. Kau harus menebus kesalahan ayahmu dengan berbuat baik kepada alam dan sesama." Samosir pun mengikuti nasihat pertapa tersebut. Ia menjaga pulau itu dengan penuh kasih dan mengajarkan keturunannya untuk menghormati Danau Toba sebagai peninggalan leluhurnya. Seiring waktu, keturunannya berkembang menjadi suku Batak. Yang kini menghuni daerah sekitar Danau Toba. Meskipun demikian, cerita tentang roh sang ibu masih menjadi kisar yang dipercayai oleh penduduk setempat. Beberapa orang mengaku pernah melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di atas permukaan air danau pada malam bulan purnama. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah roh ibu Samosir yang masih mencari anaknya. Penduduk sekitar percaya bahwa jika ada orang yang berperilaku buruk atau tidak menghormati Danau Toba, maka hujan deras akan turun secara tiba-tiba. Seolah alam marah atas perilaku manusia. Oleh karena itu, hingga kini, masyarakat Batak selalu melakukan upacara adat untuk memberikan persembahan kepada arwah nenek moyang mereka. Legenda ini terus hidup dalam setiap generasi, menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya dan kepercayaan masyarakat sekitar. Danau Toba dan Pulau Samosir tidak hanya menjadi tempat wisata yang indah, tetapi juga menyimpan kisah mistis yang terus diceritakan dari mulut ke mulut. Bagi mereka yang berani bermalam di tepian danau, ada mitos yang mengatakan bahwa jika seseorang bermimpi didatangi oleh seorang wanita berpakaian putih, maka ia telah bertemu dengan roh ibu Samosir. Beberapa orang mengaku bahwa setelah mengalami mimpi itu, mereka merasakan keberuntungan dalam hidupnya.
seolah mendapat restu dari roh sang ibu yang masih menjaga anak-anaknya hingga kini. Tak hanya itu, para nelayan yang melaut di Danau Toba seringkali melaporkan kejadian aneh. Ada kalanya mereka mendengar suara tangisan yang samar di tengah danau. Atau melihat riak air yang berputar tanpa sebab yang jelas. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan hitam melintas di bawah perahu mereka. Seolah sesuatu yang besar sedang bergerak di bawah permukaan air. Dalam cerita rakyat yang lebih tua, ada kepercayaan bahwa roh Ibu Samosir tidak sendirian. Ia didampingi oleh makhluk gaib yang menjaga keseimbangan danau. Makhluk-makhluk ini dipercaya bisa berubah wujud menjadi ikan raksasa atau kabut tebal yang menyelimuti danau. Mereka muncul untuk mengingatkan manusia agar tidak serakah dan selalu menjaga kelestarian alam. Sampai sekarang, masyarakat sekitar masih sering mengadakan ritual penghormatan di tepian danau. Sesajen berupa makanan dan sirih pinang diletakkan di tepi air sebagai bentuk penghormatan terhadap roh leluhur. Beberapa orang percaya bahwa jika sesajen diterima, air danau akan tetap tenang dan hasil tangkapan ikan akan melimpah. Begitulah kisah asal-usul Pulau Samosir. Sebuah legenda yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga janji, menghormati alam, dan tidak melupakan sejarah nenek moyang. Kisah ini terus hidup dalam hati masyarakat, menjadi pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang menjaga keseimbangan alam dan kehidupan manusia.